Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah paling rawan kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut karhutla di Indonesia. Salah satu wilayah yang sering terbakar adalah di Kabupaten Pelalawan, yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut. Dampak karhutla luar biasa, mulai dari pendidikan, lingkungan sekolah semua diliburkan berbulan-bulan. Kemudian merajalelanya penyakit ispa. Sulit sekali kita waktu itu bernapas, dan pemerintah daerah sampai ke tingkat desa bagi-bagi masker, dan penerbangan juga semua terhambat. Yang sempat jarak pandang itu sangat pendek, mencapai 8-10 meter pernah terjadi. Itu sangat gelap sekali. Pagi hari itu kita sulit membedakan ini pagi atau sore. Pengalaman terberat saya itu ketika tahun 2015 terjadi kabut asap. Nah, pada saat itu saya masih studi di negara tetangga kita, Malaysia, dan saya di sana hampir setiap hari saya itu dibully. Kenapa? Penyebab asap yang sampai ke Malaysia dan Singapura itu adalah Indonesia. Kabupaten yang terbentuk tahun 1999 ini memiliki jumlah hotspot tertinggi dalam kurun waktu 2015 sampai 2019. Kebakaran itu adalah merupakan ancaman utama di April karena itu adalah mengancam dari landscape ya. Sedangkan raw material kita berasal dari kayu dan itu adalah ditanam di hutan. Karhutla dapat terjadi karena berbagai hal. Bisa karena ulah manusia atau karena musim kering yang panjang. Karena juga penelitian sudah banyak dilakukan, kenapa kebakaran sering terjadi. Kalau kita baca literatur memang kebanyakan kebakaran ada beberapa faktor. Satunya itu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh kan. Di dalamnya ada iklim, ada kondisi lahan. Jadi daerah-daerah yang bergambut ini, lingkungan iklim kalau sudah cuaca panas ini sangat cepat sekali terbakar. Sejak tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun inisiatif pembangunan model penanganan karhutla dalam skala lanskap dengan model klaster di beberapa provinsi. Tahun 2019, Presiden Jokowi turun melihat langsung kebakaran besar yang terjadi lagi di Pelalawan. Pasca kedatangan Jokowi, Pelalawan berbenah dan lebih fokus pada upaya pencegahan. Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari program yang telah diinisiasi pemerintah ini, Kemitraan Partnership bekerja sama dengan UNEP melalui dukungan USAID memfasilitasi penguatan multipihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Pelalawan. Kita juga didukung sebetulnya oleh Bupati yang mengharapkan ya kita ini fokusnya pencegahan, bukan penanggulangan. Upaya pencegahan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, belum ada regulasi yang kuat di tingkat daerah yang menjadi dasar koordinasi kerja-kerja pencegahan karhutla di Pelalawan. Sebetulnya dari dulu kita sudah ada kerjasama yang cukup baik antara pemerintah daerah, korporasi, masyarakat. Namun kerjasama ini belum dalam bentuk terstruktur secara kelembagaannya. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran kita sudah mempunyai tim yang sangat kuat ya. Kita sudah ada kurang lebih dari 2.000 orang khusus untuk pemadam kebakaran tersebut, dilengkapi juga peralatan-peralatan yang kita punya karena manajemen sudah komit sekali untuk terkait kebakaran hutan dan lahan. Jadi peran kita, Dinas PMD tentu mendorong desa-desa ini proaktif untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan menganggarkan yang pasti sekarang di masyarakat di desa itu sudah ada masyarakat peduli api. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan karhutla, diperlukan regulasi yang mampu memayungi koordinasi multipihak. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan draft peraturan Bupati tentang pencegahan karhutla berbasis klaster. Ini kami sedang menginisiasi dengan kemitraan. Sebetulnya kita buat aturan ini merekonstruksi kerja-kerja yang telah dilakukan selama ini dalam bentuk satu aturan. Jadi pelaksanaannya sudah dijalankan, aturannya belakangan untuk memayungi daripada kegiatan-kegiatan ini
supaya secara legal formalnya ada payung hukumnya. Dan salah satu kenapa kita tarik dalam bentuk run perbuk sebetulnya juga dapat informasi dari pihak kecamatan yang mereka mengatakan proses penanggulangan, proses pencegahan di tingkat tapak terutama di kecamatan itu perlu koordinasi. Karena di tingkat kecamatan pasti ada perusahaan di sana, ada masyarakat, ada pemerintah kecamatan dan juga ada pihak kepolisian dan TNI. Ini kalau tidak dikoordinasikan akan jadi masalah. Tapi kami tidak punya aturan. Nah, maka inilah salah satu menjadi alasan kenapa kita angkat penyusunan rancangan peraturan bupati tadi. Untuk mendukung itu kasih dasar hukum dan juga itu supaya bisa memfasilitasi kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dalam pencegahan karhutlah, serta itu ada itu panduan dan lain sebagainya yang jelas yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pemangku di Pelawang di sini. Itu supaya mereka bisa menangani karhutlah dan lebih cepat dan itu lebih tuntas. Pencegahan berbasis klaster adalah pendekatan pencegahan berbasis area kerja, di mana seluruh stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, pihak swasta, dan juga seluruh masyarakat melakukan fungsi dan tugasnya secara terintegrasi. Kebakaran hutan dan lahan berdampak signifikan bagi kehidupan manusia. Tidak hanya bagi masyarakat di sekitar kebakaran terjadi, tetapi juga pada warga dunia secara keseluruhan. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis klaster menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mampu menjaga langit Pelalawan tetap biru.